Sahabat, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita akan mengulik Rut pasal 4 ayat 1-22. Tema kita anonimitas Ploni Almoni dalam kitab Rut. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih Bapak kembali bersama di Ngulik Alkitab menjadi narasumber. Ya, terima kasih. Baik, sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta Universitas Maranatha Bandung. Dan program Ngulik Alkitab sebagaimana selalu saya sampaikan bahwa ini merupakan sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami atau juga memberikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM melalui kolom komentar yang tersedia. Kita awali ngulik kita ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara, para sahabat, kita merendahkan diri kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami akan menyelidiki dan mempelajari satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Rut pasal 4. Kami ingin belajar satu tema yang sangat penting, satu topik yang seringkali juga kami alami dalam hidup sehari-hari, yaitu situasi yang anonim. Bahkan sikap anonim yang dimana tidak ada kejelasan identitas, tidak ada kejelasan tentang kedirian kami, maka kami seringkali tidak dapat berperan sebagaimana Tuhan menghendaki kami menjadi mitra dan kawan sekerja Kristus. Tuhan, biarkanlah studi dalam Ngulik Alkitab pada kesempatan ini memberikan kepada kami pencerahan dan wawasan yang menyentuh hati kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang anonim. Bahkan di dalam bahasa Ibrani disebut Ploni Almoni. Kami ingin mengetahui lebih dalam apa makna dari Ploni Almoni di dalam kehidupan keseharian, di tengah-tengah relasi kami, di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami melalui percakapan yang akan berlangsung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Rut pasal 4 ayat 1-22 dari sini di studio dan silakan para sahabat dengan Alkitabnya masing-masing. Rut pasal 4 ayat 1-22. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang daripada tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimeleh hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar.
Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimeleh dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Demikian teks kita cukup panjang ya kali ini. Kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak Pendeta YBM, narasumber kita. Judul kita adalah Anonimitas Ploni Almoni dalam kitab Rut, khususnya tadi bab yang saya baca ini. Apa sih Pak artinya Ploni Almoni ini? Apa deket-deket makanan begitu? Ya, saya yakin bahwa istilah ini belum pernah kita dengar. Ya. Almond Pak, dengernya almond Pak. Ya, Ploni Almoni ya, bisa buah almond gitu ya. Ya. Tetapi mohon maaf ini tidak ada kaitannya dengan buah almond. Baik Pak, silakan. Ya, jadi Ploni Almoni itu sebenarnya adalah satu ungkapan dalam bahasa Ibrani yang artinya tersembunyi. Jadi menunjuk kepada identitas diri orang yang disamarkan. Jadi identitasnya itu dikaburkan. Gitu. Sehingga kita tidak mengetahui dengan persis siapa yang dimaksud. Nah, kalau kita lihat maka dalam makna kata Ploni Almoni ini menunjuk kepada seseorang yang misterius. Bisa juga tempat yang disamarkan. Lalu pembaca ini hanya bisa menduga-duga. Ini apakah siapa gitu ya. Nah, tetapi bikin kita kepo itu Pak. Ya? Bikin kepo atau bikin penasaran. Ya. Tapi kita tidak dapat menunjuk dengan tepat orang atau tempat yang dimaksudkan. Tapi gampang, Bu Tika, dalam hal ini Ploni Almoni kalau di Indonesia itu kan sederhana, yaitu si Anu. Si Anu, pendek sekali ya. Jadi anonimitas ini menunjuk si Anu. Nah, Anu ini macam-macam, bisa siapa ini, bisa A, bisa B, bisa macam-macam lah. Nah, dalam konteks ini kita mau menggali si Anu dalam kitab Rut pasal 4 tadi. Baik, Pak, kenapa sih di dalam Rut pasal 4 ini ya? Saya baca kembali yang pasal 4 ayat 1 ini ya Pak ya. Itu kan karena dimulai dari sana. Ayat 1 memang. Ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Boas tahu Pak, tapi tidak menyebutkan namanya. Ini bagaimana Pak memahami ini? Ya.
Jadi memang dalam bahasa Indonesia tidak terlihat kata ploni almoni, tapi itu kelihatan kalimat berikutnya. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu ia duduk. Lalu disebutkan kata saudara. Nah, di dalam teks Ibrani kata saudara itu dipakai kata ploni almoni. Jadi kalau di Indonesia kan hai si Anu begitu ya. Nah, jadi ini menarik bahwa si Anu ini kenapa dimunculkan menjadi tokoh begitu. Tapi tetap tersamar juga, sekaligus tersamar ya? Iya, samar gitu. Nah, padahal kalau kita baca dengan teliti, si Boas ini sebenarnya tahu identitas orang ini, dia tahu. Iya. Jadi bukan berarti Boas tidak tahu, tapi kenapa Boas tidak menyebutkan namanya? Dan juga penulis dari kitab Rut itu sengaja menyamarkan. Tidak rahasia di sini, Pak. Nah, ini kan menimbul orang kepo ya, Iya, ingin kepo. penasaran gitu ya. Iya. Nah, kalau kita tadi lihat di dalam sedikit latar belakang ya, di dalam Rut pasal 2 ya, Ibu kalau dibaca. Baik. Di dalam Rut pasal 2 ayat 1, itu kita bisa lihat di sana. Perlu dibaca, Pak? Ya, silakan. Baik. Rut pasal 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Nah, ini kok jelas Iya. namanya Boas. keluarga dari suaminya ini disebutkan Boas. Tapi kenapa yang di dalam Rut pasal 4 ayat 1 itu tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan ploni almoni? Padahal menurut Boas itu jauh lebih dekat sebenarnya, lebih berhak menebus. Iya, di dalam relasi itu lebih dekat. Kenapa ini yang nama Boas disebutkan, kalau ini kok tidak gitu? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ada kesengajaan menyamarkan identitas itu, jadi menunjukkan satu kondisi yang memang diminta supaya anonim. Nah, kan itu saya diberi judul anonimitas ploni almoni. Anonimitas si Anu. Ya. Baik. Nah, di situ atau bahasa Inggris menyebutnya nonim ya, NN begitu. Nonim. Nah, sebab apa? Karena memang identitas dan latar belakangnya kabur. Tapi kita tahu bahwa ini dekat sekali dengan si Naomi dan apalagi dari Elimelech almarhum suaminya itu dekat sekali. Jadi dia yang nonim ini hadir dalam satu peristiwa, di dalam satu kejadian, dan orang ini sebenarnya punya harapan, punya peranan, tetapi tidak dan disamarkan gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kekaburan jati diri ini mengapa itu bisa terjadi? Karena si pelaku aktornya yang ploni almoni ini, si Anu ini memang tidak mau menampilkan diri. Bisa terjadi orang yang rendah hati begitu. Ya. Ya, karena ada orang yang Tidak mau dikenal tampil namanya. di layar ya, apa di depan itu ya, Di belakang layar di belakang saja. layar aja begitu. Nah, karena itu ada pertanyaan, Bu. Apakah ploni almoni di Rut pasal 4 ayat 1 ini protagonis ataukah antagonis? Kalau protagonis itu adalah sosok yang positif Baik, ya, menimbulkan simpati, menimbulkan penghargaan. Kalau antagonis sosok yang antipati dan negatif. Nah, ini kira-kira menurut pemirsa juga ya, dimanapun berada, ini kira-kira menduganya ploni almoni ini protagonis ataukah antagonis? Kita Seperti disuruh itu, berpikir, pemirsa. Ya. Oke. Kalau Bapak bertanya ke saya mengira-ngiranya ini walaupun tidak 100% ini, tapi mungkin kecenderungannya lebih ke arah antagonis mungkin ya, Pak. Ke arah cenderungnya. Mungkin, tapi nanti Bapak akan menjelaskan itu. Iya. Nah, Jadi kalau kita lihat itu bahwa Boas itu mengetahui loh. Orang ini tahu gitu. Bahkan kita akan membuktikan ya, Ibu baca misalnya di dalam Rut pasal 3 ayat 12. Rut itu 3 ayat 12. sangat jelas sekali bahwa Boas ini tahu loh orang ini siapa namanya ya. Ya. Coba Ibu baca di dalam Rut pasal 3 ayat 12. Baik, Rut 3 ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, coba ini Boas. Tahu pasti. Bukan hanya lebih dekat loh. Iya. Kenapa yang lebih dekat tidak disebutkan identitasnya?
Yang agak jauhan tanpa disebutkan. Nah, ini pertanyaannya makanya. Nah, itu pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa dan orang ini harusnya menjadi penebus, Bu. Jadi sepertinya punya peranan yang positif. Itu juga tadi katanya Boas dalam pasal 4 tadi juga disinggung juga di sana. Iya, betul. Jadi ada kaitannya dengan dalam Rut pasal 4 ayat 1 juga kan gitu kan. Nah, tampaknya Bu kalau kita lihat di sini adalah menyangkut masalah yang berkaitan dengan hukum Levirat di dalam hukum Taurat. Nah, kita harus mengetahui kenapa kok disembunyikan. Ini ternyata berkaitan dengan hukum Levirat. Baik. Nah, maka kita mulai harus mempelajari ini dalam momen yang akan kita ulas itu tentang hukum Levirat. Baik. Kita akan melihat seperti apa itu dan seperti apa hukum Levirat, namun sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita saat ini sedang mengulik Rut pasal 4 ayat 1-22. Tema kita anonimitas Ploni Almoni dalam kitab Rut. Para sahabat silakan jika ingin berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM di kolom komentar yang tersedia. Segmen kedua ini saya buka dengan pertanyaan. Tadi Bapak di penghujung segmen pertama itu sudah mengatakan bahwa tampaknya yang salah satu yang menjadi persoalan mengapa si Ploni Almoni atau dalam bahasa Indonesia si Anu ini disamarkan, tidak disebutkan namanya walaupun dekat, karena persoalan sebuah hukum yang dikenal dengan hukum Levirat. Nah, apakah perkawinan Levirat itu, Pak? Supaya para pemirsa kita juga paham seperti itu. Ya. Jadi perkawinan Levirat itu merupakan perkawinan ipar. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya saudara ipar itu kalau di Israel itu justru harus dinikahi, Ibu. Ya, tidak salah di dalam budaya suku Batak mengenal juga ya perkawinan ipar begitu. Nah, di dalam perkawinan atau hukum Levirat itu menyatakan bahwa seorang suami Israel yang meninggal, maka istri yang menjadi janda itu harus dinikahi oleh saudara suami. Nah, itu dapat kita baca mungkin peraturan itu di dalam Ulangan pasal 25, ayat yang kelima. Baik. Ulangan 25 ayat 5. Ayat 5 untuk merefresh kita mengenai hukum ini. Saya bacakan. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Iya. Jadi hukum Levirat itu dari kata levir, ya levir itu artinya
ipar. Jadi tujuannya menjaga kelangsungan keturunan dari almarhum atau orang yang telah meninggal ini. Jadi bukan berarti terus ipar itu harus dinikahi, tidak. Misalnya suaminya meninggal lalu dia tidak punya anak. Maka supaya ada kelangsungan keturunan, saudara dari suaminya yang pria ini menikahi istri yang menjadi janda itu. Begitu. Nah, di dalam konteks inilah maka hukum Levirat itu sangat menarik juga, Bu. Dipakai oleh orang-orang Saduki nanti pada zaman Yesus untuk mencoba Yesus. Baik. Ya. Ya, jadi kita melihat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 28 di mana dikisahkan ada seorang perempuan yang suaminya meninggal lalu dia punya 7 saudara gitu ya. Ini perlu dibaca, Pak? Baiknya dibaca. Baik. Kita baca Matius pasal 22 ayat 28. Baik. Untuk lebih memperjelas mengenai hukum ini yang digunakan oleh para Saduki untuk mencobai Tuhan Yesus, Matius 22 ayat 28, ya. Kata mereka, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Iya. Jadi satu perempuan dinikahi oleh 7 laki-laki bersaudara semua, lalu mereka meninggal. Nah, nanti kalau di sorga siapa yang akan menikahi Perempuan ini. Yang menjadi suaminya begitu kan? Ya. Nah, jadi pertanyaan orang Saduki terhadap Yesus ini adalah sebenarnya dalam rangka bagaimana alasan untuk menolak tentang ajaran Kristus, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Apakah orang mati itu nanti juga di sananya itu juga seperti di dunia ini, di bumi ini, yang menikah ini. Artinya dalam konteks ini hukum Levirat dipakai untuk menolak pengajaran kebangkitan orang mati. Nah, di dalam konteks inilah kita nanti akan melihat bagaimanakah kaitannya Ploni Almoni tadi. Baik, kita melanjutkan mengenal apa itu Ploni Almoni dan siapa yang dimaksud dalam kitab Rut. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan dan kita baca dalam teks kita. Sebetulnya Boas dan tentu saja Naomi juga mengenal siapa sih Ploni Almoni ini, tapi dia disamarkan. Boas berkata, "Hai saudara," tidak menyebutkan namanya. Mengapa sih Pak itu harus tetap disamarkan oleh si Boas ini dan penulis ini? Disebut saja kenapa sih Pak? Biar gak bikin penasaran begitu? Ya, kita pembacanya menginginkan jangan sampai penasaran ya. Tapi tentunya ada satu maksud yang lebih dalam mengapa itu disamarkan gitu. Jadi kalau Boas itu mengenal orang ini, ya sebutkan saja supaya menjadi konkret ya tokohnya ini gitu. Nah, kalau kita lihat ada alasan yang kuat, yaitu kalau kita baca tadi dari Ibu yang baca dalam Rut pasal 4 ayat 6. Nah, di situ masalahnya terjadi. Kita baca lagi? Ya, Rut pasal 4 ayat 6. Rut pasal 4 ayat 6 saya baca kembali. Ya. Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ya, jadi tokoh si Anu atau Ploni Almoni ini dikatakan aku tidak dapat menebusnya. Padahal dia harusnya menebus. Karena dia paling dekat. Paling dekat. Nah, alasan dia, aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Ini tidak jelas. Milik pusaka yang bagaimana gitu. Lalu ini pun hanya bisa diduga-duga maksudnya ya. Menduga-duga. Jadi memang sepertinya kita membaca ini harus menduga-duga. Gitu. Ya. Baik. Jadi dia menaruh harapan. Nah, karena aku tidak dapat menebus, maka kata kepada si Boas, engkaulah yang menebus gitu. Ini lepas tanggung jawab atau bagaimana sih Pak? Nah, inilah masalahnya Bu. Disinilah menariknya nulis Alkitab tentang topik ini. Iya. Ya, jadi padahal dalam konteks ini si Ploni Almoni, si Anu ini punya kewajiban yang lebih besar dan itu diatur oleh hukum Taurat. Iya, yang tadi kita baca di ulangan ya dari. Jadi kalau dia kemudian mengabaikan itu sama saja dia melanggar hukum Taurat.
Jadi ini persoalan yang sangat fundamental gitu. Bukan sekedar saya suka, tidak suka, begitu bukan. Tapi ini adalah tanggung jawab yang diatur oleh hukum. Dan hukum ini adalah firman Tuhan, hukum Taurat gitu. Nah, jadi mungkin kita sedikit perdalam dulu sebelum penasarannya terjawab. Ya, kita baca misalnya di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 2, itu juga menunjukkan ploni almoni yang dipakai untuk mengaburkan tempat. Gitu. Ini perlu dibaca juga, Pak? Ya, supaya pembaca juga, baik, pendengar juga mengetahui ya. 1 Samuel 21 ayat 2. Mari kita berkenalan dengan ploni almoni si Anu ini, dan kali ini kita lihat apakah ini tentang orang atau sesuatu yang berbeda. 1 Samuel 21 ayat 2, jawab Daud kepada Imam Ahimelech, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Nah, ini juga kabur, Pak. Kabur, memang disuruh ke suatu tempat. Ini ploni almoni juga. Nggak jelas gitu. Berarti ini ploni almoni ini bukan hanya pada manusia dikenakan ya? Pada tempat juga. Pada tempat juga, baik. Nah, kalau kita membaca dengan teliti di dalam 1 Samuel 21 ayat 2 ini, tempat ini disamarkan adalah dengan tujuan yang baik. Karena tujuannya melindungi Daud dari pengejaran Raja Saul. Baik. Jadi tempat ploni almoni ini justru menjadi tempat persembunyian yang aman bagi Daud. Sehingga Saul yang mau melakukan rencananya yang jahat itu tidak dapat diwujudkan. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat berarti ada dua aspek di sini. Ada dua aspek ya. Yang 1 Samuel pasal 21 ayat 2 itu menunjuk tempat yang disamarkan, tujuannya positif untuk melindungi Daud dari pengejaran Saul. Nah, kalau di dalam Rut pasal 4 ayat 1 ini seperti Ibu Duga tadi, yaitu cuci tangan atau antagonis. Baik. Jadi dari penjelasan Bapak saya menangkap begini, bahwa ploni almoni ini bisa bermakna dua hal, bahwa bisa bertujuan positif seperti pada Daud untuk penyelamatan, itu tujuan baik supaya nyawanya selamat, dan ada juga yang negatif. Nah, saya ingin melanjutkan yang bagian negatif ini, dan ini dalam kitab Rut. Mengapa sih Pak ploni almoni ini menolak, dan apakah ketika dia menolak hukum ini yang seharusnya dijalankan oleh dia mendapatkan sanksi? Oh iya, jadi karena ini diatur oleh hukum Taurat, kalau melanggar ada sanksinya. Dan sanksi itu sudah terlihat pula, tapi ada yang belum terlalu lengkap ya, tapi supaya nanti ada kaitannya sanksinya bagaimana, kita membaca dari Rut pasal 4 ayat 7 dan 8. Rut pasal 4 ayat 7 dan 8 ya Pak? Ya, silakan Ibu. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Kok ada kasut di sini, Pak? Ya, memang dipakai kasut atau sandal. Tapi sebenarnya hukumnya itu lebih keras daripada yang diceritakan di dalam Rut pasal 4 ayat tadi berapa? Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Coba kita cek ya. Sanksi yang diberikan dalam hukum Taurat kalau orang melanggar ketentuan atau kewajiban melakukan hukum Levirat ya. Misalnya Ulangan pasal 25 ayat 9 tadi Ibu baca kan ayat yang kelima kan? Iya. Nah, sekarang kita membaca pada ayat yang ke-9, kalau orang ini menolak bagaimana? Ulangan 25 ayat 9, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Ya, jadi ada unsur ada hukumannya. Terus kemudian diludahi dalam arti dipermalukan. Dia dipermalukan di depan publik begitu. Ya. Kalau kita melihat, maka penolakan untuk menebus dalam kasus Rut si Anu ini, si ploni almoni ini, memang dia cuci tangan.
Nah, pertanyaannya kenapa Kenapa? dia cuci tangan? Apakah Ruth kurang cantik? Kenapa gitu? Kita nggak tahu, nggak ada fotonya, Pak. Biasanya nggak ada fotonya ya. Iya. Nah, saya kira persoalannya bukan itu. Karena kalau kita lihat, dia sebagai orang Israel tidak terlalu suka bahwa perempuan yang dibicarakan ini, yang dipakai menjadi aturan hukum Levirat ini adalah seorang yang bukan Israel. Orang asing ya, Pak? Orang asing. Jadi Ruth ini disadari memang bukan orang Israel. Dia adalah orang Moab, begitu. Nah, jadi si Ploni Almoni ini tidak mau berurusan dengan orang asing, yaitu wanita Moab. Iya, iya. Dan Jadi Boas menjelaskan hal itu di ayat 5. Nah, coba Ibu lihat di dalam ayat yang kelima itu, saya kira coba Ibu baca itu. Baik, saya baca ayat yang kelima, Rut 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Nah, jadi ditegaskan kalau Boas menyadari ini justru adalah perempuan Moab, perempuan asing. Tapi mengapa dia Ruth ini mendapatkan tempat yang penting? Itu harusnya pembaca atau setiap kita menyadari itu. Kenapa ini? Bukan masalah asingnya, tapi kenapa orang ini menjadi penting gitu. Menjadi seorang tokoh yang Menjadi seorang tokoh gitu. ya dibicarakan. Nah, Baik. dalam hal inilah Ploni Almoni si Anu ini gagal memahami realitas keberadaan Ruth sebagai seorang perempuan yang terbukti setia. Jadi Kualitas Ruth ini ya. Nah, Ruth ini walaupun orang asing, dia ini seorang perempuan yang setia dan rela melepaskan haknya. Sebenarnya dia punya kesempatan kembali ke tanah Moab. Iya. Agar dapat agar bisa bersama. Tapi dia memilih mendampingi Naomi, mertuanya yang tidak punya apa-apa. Bahkan kalau kita lihat kelebihan dari Ruth ini, kita bisa melihat ya satu hal yang hebat yang belum tentu kita sebagai orang Kristen juga bisa mengikutinya. Ruth pasal 1 ayat 16. Kita coba baca nih ya, getaran suaranya atau sikap dari Ruth ini luar biasa sekali. Saya baca ya, Pak. Ya, baik. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Iya. Pengakuan iman ya, Pak. Luar biasa sekali. Ini bukan dipaksa Naomi loh. Bukan, bahkan Naomi menyuruh, nah tinggalkan aja. Tapi dia mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Ini banyak terjadi, sangat sulit. Biasanya hubungan mertua dan menantu. Oh, ribut. Ya kan? Tidak beberapa kali kasus ya. Ya. Tidak semua kasus, tapi banyak sekali hubungan mertua dan menantu itu sangat Tidak harmonis. Harmonis, tapi di sini menunjukkan ini. Begitu cintanya si menantu terhadap mama mertuanya ini. Bahkan dia mengatakan bangsanya Naomi. Naomi Israel juga bangsa saya. Bahkan Allahnya itu juga adalah Allah saya. Nah, inilah yang tidak terbaca oleh Ploni Almoni tadi. Dia tidak mengetahui realitas Ruth secara utuh. Gitu. Jadi dengan kata lain bahwa sosok si Anu ini sebagai Ploni Almoni ini cenderung memikirkan kepentingan pribadinya dan rasa amannya. Ya. Sehingga ia menolak untuk menjadi penebus bagi Ruth yang sebenarnya dia ingin juga melepaskan tanggung jawab terhadap Naomi. Cuci tangan ya. Nah, cuci tangan, betul-betul cuci tangan ya. Seperti Pontius Pilatus yang cuci tangan terhadap Yesus ya. Kristus Yesus, begitu. Ya. Nah, padahal kita lihat itu di dalam tradisi Midras. Ya. Midras umat Israel dalam agama Yahudi itu sebenarnya sosok Ploni Almoni itu umumnya loh disebut dengan Tov. Tov itu ya T-O-V ya, T-O-V ya. Itu artinya baik. Jadi Ploni Almoni itu diharapkan menjadi sosok yang baik, seorang yang mempunyai batin dan karakter yang terpuji. Ini harusnya, Bu. Tetapi di dalam kasus Ruth,
sosok Ploni Almoni ini gagal untuk menjadi manusia yang baik dan terpuji. Sehingga ia kehilangan jati dirinya, dan itu sebabnya penulis kitab Rut menyebutnya dia dengan kata Ploni Almoni. Jadi Ploni Almoni ini merupakan sindiran orang yang gagal untuk berbuat baik. Baik. Ploni Almoni adalah sebuah sindiran bagi orang yang gagal berbuat baik. Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang mengulik Kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai 22 dengan tema anonimitas Ploni Almoni dalam Kitab Rut. Kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi para sahabat silakan jika masih ingin berinteraksi atau bertanya kepada Bapak Pendeta YBM untuk memahami lebih baik tentang Ploni Almoni atau hal-hal lainnya. Langsung saja mau kembali ke Pak YBM yang jadi narasumber kita. Tadi Bapak mengatakan bahwa si Ploni Almoni ini sesungguhnya diharapkan menjadi orang yang baik. Tetapi dalam kisah Rut yang kita ulik kali ini menunjukkan pada kita bahwa si Ploni Almoni ini menolak tanggung jawab itu. Dia cuci tangan bukan hanya pada Rut sebenarnya, tapi kan dia artinya menolak Naomi juga. Lalu kemudian tampillah Boas mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, bagaimana kita melihat Boas dalam hal ini, Pak? Ya, jadi ini sangat menarik ya, cerita kisah dalam kitab Rut itu ternyata menghasilkan satu kontras. Kontras, ada Ploni Almoni yang seharusnya dia punya kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar ya, dan dilindungi oleh hukum lagi ya. Nah, dia tidak berhasil untuk menjadi tof, menjadi orang baik, orang dengan karakter terpuji. Nah, berbeda sebaliknya ada tokoh yang jauh tapi dia sangat peduli, yaitu tokoh Boas. Jadi dia mau mengatakan di sini ada semacam heroisme Boas, gitu. Karena apa? Karena Boas ini tampil sebagai seorang yang peduli dengan kemanusiaan Rut, tapi juga kemanusiaan dari Naomi. Gitu. Ini orang kan sudah kehilangan segala-galanya. Segala-galanya dihilang. Tapi siapa yang mau peduli terhadap orang yang kehilangan semuanya itu? Gitu. Dan kalau kita lihat kepedulian atau heroismenya Boas bukan hanya pada saat itu juga, tapi sebelumnya. Mungkin kita mencoba merefresh ya, bagaimana sikap Boas ya di dalam Rut pasal 2 ayat 8 ya. Itu sedikit yang bagaimana dia menunjukkan kepeduliannya ya. Dia menyuruh satu ayat aja Bu yang menyuruh
ayat Rut yang ya. 8 mungkin ya. Oh, baik. Saya bacakan Rut pasal 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Welcome pada Rut. Dia welcome, padahal ini orang asing. Iya. Tapi dia Di sini memberikan. aja. Ya, di sini Perlindungan, dilindungi. iya. Jangan sampai diganggu oleh pekerja yang lain. Dia pekerja perempuan. Ya, kalau kita lihat di situ juga Boas menunjukkan kemurahan hati. Agar Rut ini mengambil bulir-bulir jelai gandum sebanyak mungkin. Karena apa? Kebutuhannya bukan hanya untuk Rut, tapi juga untuk Naomi. Begitu. Nah, tapi di sini sebaliknya kontrasnya si Ploni Almoni tadi, si Anu ini tidak melakukan kebaikan apapun. Nah, sangat menarik bahwa nama Boas itu artinya cekatan dan kuat. Ya. Jadi kalau ingin punya anak supaya cekatan, dia diberi nama Boas, tapi bukan hanya nama, diberi pengajaran ini, kamu harus cekatan dan kuat. Dan murah hati ya Pak ya? Dan murah hati gitu Murah ya. hati. Menolong, cekatan menolong sesamanya, kuat dalam memegang prinsip, kasih dan memberikan kemurahan hati. Seorang yang memiliki kualitas tof di dalam dirinya. Jadi yang jadi tof ini justru adalah Boas. Baik. gitu. Boas mengambil alih tanggung jawab si Ploni Almoni yang sesungguhnya jauh lebih dekat, yang lebih berhak untuk menebus Rut dan tanah hak yang ada pada Naomi itu begitu. Nah, kemudian Pak, pertanyaan saya, tindakan Boas ini yang murah hati si gesit yang murah hati ini mengambil alih tanggung jawab ini, apa dampaknya bagi Rut dan tentu saja bagi Naomi? Kan ini tadi sudah menawarkan perlindungan, seperti memberikan pembelaan bahkan di depan para tua-tua. Berarti kan sekarang walaupun belum dalam relasi yang bagaimanapun, tapi ini kan menjamin ya Rut dan Naomi. Ya. Bagaimana melihat ini Pak? Ya. Jadi dia ini menurut saya luar biasa si Boas ini. Karena dia sekarang di dalam Rut pasal 4 ayat 9 sampai 10 ya, kalau Ibu baca tadi, dia ngomongnya apa? Di hadapan para saksi dan tua-tua. Jadi dia membuat pernyataan di depan orang banyak. Menyatakan apa? Bahwa ia bertanggung jawab sebagai penebus terhadap Naomi sebagai janda dari almarhum Elimelek dan mengambil Rut sebagai istrinya. Jadi seorang pria yang tidak hanya sekedar menginginkan seorang perempuan yang menarik gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu dia mau mengatakan dia ingin menyelamatkan anggota keluarganya yang sedang menderita. Ya, ada berapa banyak orang yang dengan alasan yang seperti Saleh bahwa menikahi seorang perempuan untuk menyelamatkan. Tapi dia tidak dalam pengertian seperti Boas. Dia tidak hanya menyelamatkan si perempuan, tapi menyelamatkan. Tidak berpikir menyeluruh ya. Menyeluruh orang tuanya, keluarganya itu diselamatkan. Nah, pernyataan dan keputusan Boas inilah yang mengubah kehidupan Naomi yang sempat dia menyebut dirinya sebagai marah. Jangan panggil bukan aku marah Naomi. pakai halu ya Bu ya. Ya. Marah si pahit maksudnya. Marah si pahit ya, namanya pahit ya. Ya. Jadi pahit menjadi manis. Jadi bagaimana dengan peranan kemurahan hati, kepedulian Boas ini mengubah hidup seseorang yang pahit menjadi manis. Inilah tof, itu orang baik itu. Dan juga Rut yang semula janda yang miskin itu dipulihkan harkatnya menjadi seorang istri Boas. Nah, karena itu di dalam Rut pasal 4 itu sebenarnya kaya sekali, Bu. Di sana kepahlawanan Boas itu mendapatkan pujian dari orang-orang, menjadi saksi dari para tua-tua, sehingga kemudian ketika mereka menikah itu juga menimbulkan sukacita. Dan mungkin kita baca Bu ya, bagaimana ungkapan sukacita dari tetangga perempuan-perempuan di Bethlehem ketika ada pernikahan Rut dengan Boas itu. Rut pasal 4 ayat 11. Baik. Rut pasal 4 ayat 11, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi.
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ya. Dan ini ada satu kata-kata yang nanti menjadi satu kenyataan, yaitu pernikahan Boas ini agar diberkati seperti istri-istri Yakub yang membangun Israel. keturunan. Iya, Israel. Iya. Dan itu akan terbukti nanti dalam percakapan kita selanjutnya. Nah, karena itu kalau kita lihat bahwa kasus Ploni Almoni ini menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita ini. Baik. Boas dipuji sebagai pahlawan. Dia menyelamatkan Ruth dan Naomi dari kepahitan hidup karena segala pergumulan, kehilangan, kematian orang terkasih, dan banyak hal yang terjadi. Dan si Ploni Almoni yang terdekat ini yang seharusnya diharapkan nih justru hilang dari pentas sejarah. Lalu bagaimana kemudian Pak kita melihat relevansi peristiwa yang terjadi pada Ruth, Naomi, dan yang dilakukan Boas ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan masa kini juga Pak? Ya, saya kira ini relevansinya sangat nyata ya Bu. Yang pertama yaitu bahwa kita bisa menjadi Ploni Almoni. Setiap orang itu punya potensi menjadi si Anu. Menjadi Ploni Almoni. Kalau apa? Kalau kita ini cuci tangan, melepaskan kewajiban atau tanggung jawab yang seharusnya kita bikin. Jadi siapapun yang di antara kita suka cuci tangan ya, mengabaikan kewajibannya, ya kita disebut Ploni Almoni. Atau istilahnya bersikap masa bodoh ya. Masa bodoh begitu. Lalu yang kedua itu bahwa sebenarnya Allah di dalam penciptaan khususnya kita yang ditebus oleh Kristus itu dijadikan orang-orang tof, orang-orang baik. Tapi kita sebagai tof ini harus dibuktikan dalam tindakan. Ya, jangan sampai hanya beriman tapi tidak ada perbuatan. Tofnya itu apa gitu. Kemudian yang ketiga dapat saya sebut bahwa kasus Ploni Almoni seringkali kita lihat. Ya, sebenarnya orang itu punya pendapat sendiri tapi dia tidak mengatakan pendapatnya. Ini kata-kata jemaat. Kata orang. Ya, jadi dia mengatakan yang lebih besar ini jemaat loh. Iya. Atau dia mengatakan pikirannya itu tidak mengatakan pikirannya. Ini firman Tuhan. Dibungkus. Ya, dibungkus ya. Oh, dengan sesuatu ini firman Tuhan berkata, padahal itu adalah pemikirannya sendiri. Pemikiran atau pendapat dia pribadi saja, begitu. Nah, kemudian dalam hal ini yang agak cukup cukup keras ya, bahwa Ploni Almoni ini adalah orang-orang yang dalam kategori pecundang. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita berlaku sebagai si Anu atau Ploni Almoni, kita sebenarnya adalah seorang pecundang yang secara anonim dengan peran antagonis. Begitu. Nah, kalau kita lihat disitulah mengapa peranan dari Boas itu menjadi menonjol, karena nanti dia membangun keturunannya. Kita akan bisa lihat di dalam perjalanan berikutnya setelah pernikahannya dengan Ruth itu. Dia menghasilkan satu keturunan yang apa? Kalau kita lihat keturunan dari Boas itu namanya siapa? Obed. Itu adalah tadi ditutup dengan, saya baca saja Pak, supaya nanti mengingatkan kita bahwa inilah silsilah inilah keturunan Peres. Peres memberanakan Hezron, Hezron memberanakan Ram, dan Ram memberanakan Abinadab, Abinadab memberanakan Nahason, Nahason memberanakan Salmon, Salmon memberanakan Boas, Boas memberanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan kita tahu Daud adalah raja terbesar dan bahkan dirujuk sebagai leluhurnya Yesus. Itu yang menjadi doa orang banyak menjadi kenyataan, membangun keturunan. Nah, apa yang terjadi si Ploni Almoni, si Anu? Lenyap dari catatan sejarah. Tidak ada catatannya. Bukan hanya samar lagi, tapi lenyap. Lenyap gitu. Dan ini poin penting bahwa janji Allah di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16 itu menjadi kenyataan. Mari kita baca ya. 2 Samuel ya Pak? Nah, 2 Samuel pasal 7 ayat 16 itu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Daud ya Pak? Daud. Ya. Jadi kerajaan dan
Keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi apa yang mau kita lihat, bahwa pernikahan Boas dan Rut itu menjadi dasar pendirian dari dinasti kerajaan Daud yang kelak memiliki keturunan bernama Yesus Sang Mesias. Nah, lalu Ploni Almoni, lalu keturunannya nggak ada, Nggak ada. hilang dari sejarah. Jadi kalau kita menjadi orang-orang dengan gelar si Anu, Ploni Almoni, kita juga lenyap dari catatan sejarah itu. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah dengar lagi. Dan saya belajar satu pelajaran spiritualitas di situ. Yaitu bahwa di dalam kasus Ploni Almoni ini, yang kontras dengan tokoh Boas, ini saya menyebutnya mengubah emptiness, kekosongan menjadi fulfillment, menjadi sesuatu yang penuh. Mengubah pengalaman maras yang pahit dari Naomi itu menjadi sesuatu yang manis. Begitu. Nah, berarti apa? Saya melihat bahwa Tuhan itu dalam bekerja, ya, dalam mengizinkan kita mengalami malapetaka, penderitaan, itu ternyata Allah merajut malapetaka, penderitaan kita ini. Kalau kita itu bisa merespon dengan baik, maka kita menjadi orang-orang tof, orang-orang seperti Boas. Ya. Tapi kalau kita gagal, ya kita menjadi Ploni Almoni. Ya. Gitu. Dan yang kedua, saya melihat bahwa kedaulatan kasih karunia Tuhan itu melampaui kekurangan dan keterbatasan manusia. Karena kalau kita lihat tadi ya, anaknya si Yakub tadi ya, itu Yehuda. Iya, dengan Tamar ya. Mengawini Tamar. Dan Tamar kita tahu siapa? Menantunya sendiri. Dan Rut yang adalah orang Moab, itu semua tidak menghalangi kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia dan memberkatinya begitu. Maka saya melihat di sana ada yang saya sebut dengan istilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita Yahudi, Keset Elohim, kasih Allah itu. Kasih Allah. Jadi kasih dan kesetiaan Allah itu benar-benar kekal dan tidak terbatas. Di situ juga saya sebagai seorang pembaca ya firman Tuhan ini, saya melihat bahwa melalui kehidupan Rut, Naomi ya, dan Boas, Allah itu sungguh-sungguh memperlihatkan kasih dan kesetiaannya untuk mewujudkan keselamatan dalam lingkup yang lebih luas dan tak terbatas, yaitu umat manusia sepanjang zaman. Coba tidak ada ceritanya Rut, tidak ada ceritanya tentang Daud, tidak ada ceritanya tentang Kristus. Ya bisa pakai Allah pakai cara, tapi sejarah ceritanya menjadi lain, beda gitu. Nah, sangat menarik bahwa Allah sendiri, apakah Ploni Almoni, apakah Allah itu si Anu begitu, ya kan? Nah, kadang-kadang kita sebagai orang beragama, coba tanyakan kepada Allahmu punya nama enggak? Kalau Allah enggak punya nama, dia Ploni Almoni. Tetapi Allah di dalam Alkitab itu dia punya nama. Namanya apa? Adonai, YHWH. Bahkan disebutkan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Loh, namanya jelas. Allah tidak pernah pakai Ploni Almoni. Kalau Allah itu Allah Ploni Almoni, maka memperlakukan manusia juga jadi si anu semua. Begitu. Karena itu Keset Elohim, kasih Allah, kesetiaan Allah itu tidak pernah disamarkan, tidak pernah disembunyikan. Kalau kita juga menyamarkan kasih Allah, menyamarkan kebaikan, menyamarkan kemurahan, kita beriman kepada Allah Ploni Almoni, bukan kepada Baik. YHWH. Sebelum menutup ngulik Alkitab ini, saya menangkap dua hal dari yang barusan Bapak sampaikan, bahwa melihat kisah Tamar dan Rut ini menunjukkan kita bahwa Allah tidak menghalangi kehendak Allah menggunakan seseorang walaupun masa lalunya buruk begitu ya. Sepanjang orang mau memberi diri bagi Allah, Allah berkenan memakai mereka. Dan karena itu kita menyaksikan bahkan Tamar dan kemudian Rut yang orang asing itu, Allah berkarya dalam mereka untuk menghasilkan keselamatan. Dan kedua, yang barusan Bapak sebutkan bahwa
Allah ini kasih karunia pada kita berlimpah-limpah begitu, dan Berlimpah-limpah. jangan disembunyikan kepada orang, jangan disamarkan. Disamarkan. Jangan disamarkan. Oke, Pak, kita akan menutup ngulik Alkitab ini. Apa yang menjadi pesan bagi sekalian kita yang para sahabat YKB yang sedang ngulik Alkitab ini untuk juga bukan sekadar merefresh, tetapi untuk dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara-saudara dan para sahabat YKB, kalau kita lihat dalam ulasan Rut pasal 4 ayat 1-22, maka kita dapat menangkap beberapa hal yang sangat relevan. Yang pertama adalah kita dipanggil supaya memiliki kasih yang dinyatakan. Jangan pernah memiliki kasih yang disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan kasih, sesungguhnya kita menjadi sosok ploni almoni. Jangan mau menjadi pribadi yang anonim, yang kabur tanpa peran. Yang kedua, di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap malapetaka, bencana, bahkan kematian, itu di balik itu ada kasih dan kesetiaan Allah yang menaungi dan tidak mengubah rencana keselamatannya. Ternyata di balik penderitaannya Naomi itu, Allah itu punya rencana yang luar biasa sekali. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita ya Pak. Pengharapan kita. Sehingga kalau kita susah, menderita, jangan putus asa. Gitu. Yang ketiga adalah bahwa kita semua sebagai insan pernah mengalami emptiness. Ya. Di masa pandemi COVID ini banyak orang yang merasa kecil hati, kosong, hampa, kering, ya, gagal, tidak berarti. Tapi ketahuilah, proses itu harus kita alami supaya kita mengalami apa maknanya. Fulfillness itu, kepenuhan itu. Dan itu akan terjadi kalau kita setia dan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Dan yang keempat adalah bahwa melalui sosok Naomi, Rut, dan Boas itu, kita melihat, oh ini loh, kasih dan kesetiaan Kristus yang bersedia menderita dan memberikan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Jadi dalam diri Kristus itu menampilkan sosok ini. Ada Naomi yang menderita, Rut yang setia, Boas yang murah hati. Nah ini terkristal di dalam sosok Kristus itu. Itu yang dapat kita pelajari dalam Rut pasal 4 ayat 1 dengan 22 ya. Saya mengutip bagian akhir dikatakan oleh Pak Pendeta YBM menjadi narasumber kita, Kristus adalah kristalisasi dari kasih karunia Allah bagi kita. Dan itu boleh menjadi kekuatan kita walaupun masih bergumul di dunia ini, mengalami kesulitan-kesulitan, tapi berjalan bersamanya, memberi kita pengharapan, dan pada saatnya nanti, segala yang pahit akan berubah menjadi manis bagi kemuliaannya. Terima kasih Bapak Pendeta YBM telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Sama-sama Ibu. Baik, sahabat YKB GKI, terima kasih telah selalu setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Terima kasih untuk dukungan Anda baik dengan like ataupun membagikan Ngulik Alkitab ini kepada orang lain dan di media sosial Anda supaya dilihat juga dan dipelajari oleh banyak orang. Jangan lupa melakukan subscribe supaya mendapatkan update konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Tuntas sudah jumpa kita dan sampai jumpa di episode mendatang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di dalam Kristus, Allah yang misteri itu, Allah yang melampaui pengertian kami, Allah yang tidak dapat dikenal dengan usaha dan pengertian manusia, menghadirkan secara konkret, yaitu Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu, Allah kami adalah Allah yang bukan ploni almoni. Dengan demikian ya Tuhan, mampukanlah kami juga menampilkan jati diri kami seperti Engkau yang ditandai oleh cinta kasih. Dan cinta kasih menghasilkan pengampunan. Pengampunan menghasilkan kemurahan. Dan kemurahan menghasilkan keadilan. Dan akhirnya keadilan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan, karena itu biarkanlah hati kami senantiasa
dikobarkan oleh api Roh Kudus, sehingga kami boleh meniru keteladanan dan kepahlawanan Boas yang peduli kepada sesama yang menderita. Jauhkanlah dari diri kami ya Tuhan, untuk memikirkan diri kami, keluarga kami, kelompok kami, sampai kami terlena untuk tidak melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Bapa, berikanlah kepada kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh berpikir seperti Kristus. Kami telah belajar bagaimana kami harus bersikap, bertindak, menjadi sosok pribadi yang penuh kasih seperti Kristus. Tuhan, biarkanlah kami menjadi orang-orang yang dipakai di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya, setiap langkah kami berikutnya di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.